Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Awak truk barang di Subang kembali berunjuk rasa memprotes rencana penindakan truk kelebihan dimensi dan muatan. Hari pertama masuk sekolah, orang tua hingga nenek berebut kursi paling depan di kelas untuk anak dan cucu mereka. Seorang wisatawan terjepit di rel kereta api hingga harus dievakuasi petugas damkar. Harga beras di pasar tradisional Kota Bandung kian naik. Cuaca buruk diduga menjadi salah satu faktor harga beras naik. Harga beras di pasar tradisional Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Hampir semua jenis beras naik sekitar Rp1.000 per kilogram. Beras medium yang sebelumnya hanya Rp13.000 kini naik menjadi Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram. Begitupun dengan harga beras premium yang sebelumnya hanya Rp15.000 kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Namun tingginya kualitas beras tidak menjamin kualitas beras yang bagus. Kenaikan beras ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya faktor hama dan juga cuaca buruk. Situasi tersebut membuat panen menjadi terkendala. Ada yang 14, paling maksimal sampai 16.000. 16.000 berarti sekarang jadi 17 berarti. Kalau yang medium? Yang medium tuh sekarang tuh kebetulan kosong jadi 14.000. Karena barangnya susah. Oh medium. Yang medium mah iya. Kalau harganya berapa sebelum Pak Ji? Kalau medium tuh dari 13.000, sekarang 14.000. Iya. Lagian kan kualitasnya sekarang mah agak tinggi, kualitas kurang. Harga tinggi, kualitas kurang. Tak hanya di Bandung, kenaikan harga beras juga terjadi di Pantura Subang. Selain mengeluhkan kenaikan harga, penjual dan pembeli juga resah dengan kabar beras oplosan temuan Kementan yang membuat angka penjualan semakin berkurang. Kenaikan harga beras terjadi di sejumlah toko grosir penjualan beras di Pamanukan, Subang. Harga beras premium yang sebelumnya dijual Rp13.500 per kilogram kini naik Rp1.000 menjadi Rp14.500 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi untuk beras kualitas medium yang sebelumnya dijual Rp12.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.500 per kilogram. Kenaikan harga beras yang mencapai Rp1.000 per kilogram ini dikeluhkan pembeli maupun penjual. Selain mengeluhkan kenaikan harga, kabar temuan beras premium oplosan yang diumumkan pihak Kementan juga membuat resah. Meski mengaku tak menjual beras premium kemasan pabrik, namun hal ini membuat penjualan beras ikut menurun. Sedikit berpengaruh Pak di sini, ya karena jadinya daya jual beli masyarakat jadi berkurang. Mungkin ya mereka juga kan baca berita juga ya, jadi dampaknya sedikit terkena di sini. Di sini gak ada itu beras oplosan kayak gitu, itu kan beras bagus ya. Jadi gak ada itu beras kelas atas itu mah. Pembeli dan penjual beras berharap harga beras bisa kembali stabil. Mereka juga mendesak pemerintah segera menuntaskan temuan beras premium oplosan agar tidak merugikan konsumen. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Di tengah harga-harga yang serba naik, gerakan pangan murah sudah pasti dinantikan oleh warga. Di Desa Bojong Nangka, Kabupaten Bogor, ratusan emak-emak rela antri sejak pagi hari untuk mendapatkan sembako murah. Antrean mama ini sudah terjadi sejak pagi hari. Mereka rela menunggu lama untuk berburu sembako murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bogor di kantor Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Selasa pagi. Gerakan pangan murah ini menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, hingga sayur-sayuran. Tak heran jika gerakan pangan murah ini selalu menjadi incaran warga lantaran harganya jauh lebih murah dibandingkan di pasaran saat ini. Seperti minyak goreng 1 liter dijual dengan harga Rp16.200, padahal di pasaran minyak goreng 1 liter dijual di harga Rp19.500. Selain itu juga ada beras premium 5 kg yang dijual Rp60.900,
Sementara untuk harga telur ayam dijual di harga Rp25.500 per kilogramnya. Iya, tadi ngantri dari jam 7. Dari jam 7 sebelum ngantri ya? Iya, ya sangat membantu sih. Mudah-mudahan tiap bulan ada. Ada. Untuk harganya sendiri gimana Bu? Dengan di pasaran di Ya agak lumayan murah di sini. lebih murah ya? Kalau bisa lebih murah lagi. Oke. Bedanya kira-kira berapa Bu? Kisaran Paling cuma 2.000 ya bedanya. 2.000 3.000. 2.000 3.000 ya. Berarti lumayan Bu jauh Iya, iya agak lumayan sih. Mudah-mudahan diadakan tiap bulan, gitu, dia bisa membantu masyarakat, gitu. Kita bisa, ya istilahnya bisa membantu gitulah. Warga pun merasa terbantu dengan adanya gerakan pangan murah lantaran harga kebutuhan pokok di pasaran terus meningkat. Gerakan pangan murah ini rencananya akan terus digelar pemerintah Kabupaten Bogor guna menstabilkan harga bahan pokok yang kini di pasaran sedang naik. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Gubuk reot yang ditempati 9 orang di Garut kini mulai diperbaiki. Bantuan pembangunan rumah dikumpulkan dari dana para ASN di lingkungan Pemkab Garut dan para donatur. Sempat viral di media sosial, kondisi salah satu rumah warga di Kecamatan Singajaya, Garut mengundang banyak empati. Betapa tidak, rumah milik Tatang warga Kampung Cikekes, Desa Sukamulya ini sangat jauh dari layak. Bangunannya sudah reot, bahkan miring dan disangga bambu. Pintu yang rusak membuat penghuninya terpaksa harus keluar masuk lewat jendela. Mirisnya, di tengah kondisi seperti ini, di dalam rumah ditempati 9 orang, termasuk lansia dan balita. Mengundang banyak simpati dan empati, akhirnya rumah Tatang diperbaiki. Anggarannya bukan dari APBD pemerintah, melainkan dari para aparat sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Garut yang dikumpulkan dalam program ASN Peduli. Ditambah bantuan sosial dari desa dan masyarakat sekitar. Sementara Tatang dan keluarganya mengungsi di tenda darurat yang didirikan tim Tagana, lengkap dengan kebutuhan makanan dan obat-obatan. Dari pemerintah daerah melalui ASN Peduli juga membantu untuk penyelesaian pembangunan rumah ini, dan juga dari berbagai pihak, dan itu langkah yang harus dilakukan karena kalau dari APBD tentu harus menunggu waktu dan proses yang tentu tidak pendek tetapi cukup panjang. Untuk percepatan kami mendukung langkah yang sudah diambil dalam bentuk swadaya gotong royong, dan kami dari ASN Peduli juga akan membantu dan mendukung untuk pelaksanaannya. Kini warga dan ASN dibantu TNI Polri bahu-membahu memperbaiki rumah yang ditargetkan selesai hingga akhir bulan ini. Nantinya Tatang dan 8 anggota keluarganya bisa menempati rumah yang lebih layak dan aman. Eko Syabudi melaporkan dari Garut. Seorang wisatawan terjepit rel kereta saat ingin melintasi pintu perlintasan stasiun Bogor dan Paledang. Korban berhasil diselamatkan setelah terjebak selama 25 menit. Siapa yang tak panik saat terjepit di rel kereta? Inilah yang dirasakan oleh Rifki, pemuda berusia 23 tahun asal Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ia terjepit rel kereta di perlintasan stasiun Bogor dan Paledang, Kota Bogor pada Minggu malam. Dengan menggunakan peralatan penyelamatan, petugas damkar berupaya mengeluarkan kaki wisatawan yang terjepit. Kaki korban pun akhirnya dapat dikeluarkan setelah proses evakuasi selama 10 menit. Korban pun segera diberikan penanganan luka. Korban sebelumnya sedang berjalan menyeberangi rel sambil menggendong anaknya. Namun, karena minimnya pencahayaan, kaki kanan korban pun masuk terperosok di antara celah besi rel kereta. Mungkin karena gelap sama itunya nggak tahu ada jalan yang ada lubang, jadi kakinya langsung masuk kejeblok ke dalam. Bukan warga asli sini ya, makanya jatuh ke situ, Pak. Berapa lama tadi kakinya terjepit rel? Ada sekitar 15 menit sebelum damkar datang. 15 menit. Itu iya. Sekarang kondisinya gimana, Kang? Kaki gimana? Alhamdulillah udah bisa digerakin walaupun ada lecet dikit ya. Setelah berhasil diselamatkan, korban mengalami luka ringan dan memar pada bagian lutut kanannya. Beruntung, korban tidak mengalami luka dalam pada bagian area tulangnya. Dengan
menggunakan alat tang elektronik sekitar 10 menit terbuka dan kaki bisa diselamatkan. Terjadi luka goresan pada area kulit yang lecet dan tulang aman, tidak ada kesleo atau rusak sekalipun untuk anggota organ tubuh. Korban kini sudah pulang ke rumahnya, sementara petugas PT KAI langsung melakukan penanganan awal agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.